Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin, Ibu dosen Siti Anisa Wahdini Awati, ST MSI. Saat ini kami berlima akan melaksanakan presentasi mengenai materi database manajemen sistem. Untuk materi ini disusun oleh Amelia Safira, Lutfiana Madini, Pri Romadoni, Jody GH Togatorok, dan Ray Dina Utami. Dan di sini terdapat 3 bab. Pada bab pertama yaitu pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Bab kedua yaitu pembahasan mengenai definisi dan sejarah, jenis-jenis perangkat lunak, manfaat dan fitur, model-model, komponen, dan skema. Dan yang terakhir, studi kasus. Selanjutnya pada bab 3 penutup, yaitu kesimpulan. Kita memasuki bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Database Management System atau DBMS adalah komponen penting dalam pengelolaan data terstruktur. Dengan kemajuan teknologi informasi, kebutuhan akan pengelolaan data yang efisien dan terorganisir terus meningkat. DBMS menawarkan solusi lengkap untuk penyimpanan, akses, pengelolaan, dan manipulasi data yang efektif. Rumusan masalah. Yang pertama, apa itu DBMS dan bagaimana sejarahnya? Nomor 2, apa saja jenis-jenis DBMS? Yang ketiga, apa manfaat dan fitur utama DBMS? Yang keempat, model-model DBMS yang umum digunakan. Yang terakhir, nomor 5, apa saja komponen utama dan skema DBMS. Menjelaskan pengertian dan sejarah DBMS. Mengidentifikasi jenis-jenis DBMS, menguraikan manfaat dan fitur DBMS, menganalisa model-model DBMS, dan yang terakhir menguraikan komponen utama dan skema DBMS. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Jody. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan, yaitu bab 2 pembahasan. Yaitu ada definisi DBMS, yaitu DBMS adalah atau Database Management System adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola, mengatur, dan menyediakan akses ke basis data. Ini menyediakan antarmuka untuk pengguna dan aplikasi untuk berinteraksi dengan basis data dengan cara yang terstruktur. Fungsinya meliputi penyimpanan data, pengolahan transaksi, pengaturan keamanan, dan mendukung operasi pengelolaan data lainnya. DBMS juga mengelola integritas data, konsistensi, dan memfasilitasi pencarian dan manipulasi data secara efisien. Sejarah DBMS. Sejarahnya dimulai pada tahun 1960-an dengan sistem basis data hierarkis dan jaringan. Pada tahun 1970-an, Edgar Codd yang memperkenalkan model basis data rasional menggunakan tabel untuk menyimpan data, mengubah cara data dikelola. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, DBMS relasional seperti Oracle, MySQL, dan SQL serta menjadi populer untuk manajemen data dalam aplikasi bisnis dan IT. Pada awal 2000-an, muncul DBMS NoSQL untuk menangani data non-struktural dan internet dan aplikasi web. Saat ini, DBMS
terus berkembang dengan fokus pada kecepatan, skala, dan integritas dengan teknologi baru seperti cloud computing dan analitik data. Mendukung aplikasi bisnis modern dan berperan penting dalam ekosistem data digital yang kompleks. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amelia Safira. Untuk selanjutnya ada jenis DBMS. Berikut ini ada beberapa jenis DBMS yang tersedia saat ini. Masing-masing menawarkan fitur dan fungsionalitas yang berbeda sesuai dengan penggunaannya. Yang pertama ada relational DBMS yang menggunakan model data relasional yang mengorganisasikan data dalam bentuk tabel-tabel yang saling terhubung. Setiap tabel terdiri dari baris dan kolom, dan hubungan antar tabel ditentukan oleh kunci asing. Contohnya yaitu RDBMS adalah MyQLL, MySQL, PostgreSQL, dan Oracle. Yang kedua ada NoSQL DBMS. NoSQL DBMS dirancang untuk menangani volume data yang besar dan bervariasi, yang tidak cocok untuk model relasional. NoSQL menawarkan fleksibilitas dalam struktur data, seperti dokumen, grafik, key value, dan kolom keluarga. Contoh dari NoSQL DBMS adalah MongoDB dan Cassandra. Yang ketiga ada NewSQL DBMS. NewSQL DBMS adalah generasi baru dari RDBMS yang menggabungkan keandalan dan konsistensi model relasional dengan skala dan kinerja yang tinggi. Seperti NoSQL, NewSQL dirancang untuk mendukung transaksi ACID pada skala besar. Contohnya adalah VaultDB dan NuoDB. Dan yang terakhir ada Object Oriented DBMS. Menyimpan data dalam bentuk objek, mirip dengan konsep pemrograman berorientasi objek. OODBMS memungkinkan penyimpanan data yang lebih kompleks dan mendukung hierarki objek yang memudahkan representasi data yang kompleks. Contoh dari OODBMS adalah ObjectDB dan ObjectStore. Selanjutnya ada manfaat dan fitur DBMS. Yang pertama ada keamanan data. DBMS menyediakan kontrol akses yang ketat untuk melindungi data dari akses yang tidak sah atau yang tidak sah. Fitur-fitur keamanan seperti autentikasi pengguna, otoritas akses berbasis peran, dan enkripsi data membantu menjaga integritas dan kerahasiaan informasi yang sensitif. Yang kedua ada integritas data. DBMS memastikan integritas data dengan menegakkan aturan-aturan referensial dan integritas yang didefinisikan. Fitur-fitur seperti constraints, regress, dan transaksi memastikan bahwa data dalam basis data tetap konsisten dan akurat. Yang ketiga ada efisiensi dan hemat waktu. DBMS menyediakan mekanisme menyimpan dan pengambilan data yang efisien, meminimalkan redundansi dan memungkinkan akses cepat melalui indeks dan optimasi query. Fitur-fitur ini menghemat waktu dalam mengelola data dan memungkinkan aplikasi untuk berjalan lebih efisien. Selanjutnya ada model DBMS. Model yang pertama ada model hierarki. Data disusun dalam struktur pohon dengan satu entitas utama, memfasilitasi akses cepat ke data yang terhubung langsung, tetapi kurang fleksibel dan sulit untuk menggambarkan hubungan yang kompleks. Yang kedua ada model NoSQL, pendekatan fleksibel untuk mengelola data yang tidak terstruktur atau semi-struktur, dengan keunggulan pada skalabilitas tinggi dan fleksibilitas dalam menangani data yang kompleks, namun memiliki kekurangan dalam transaksi ACID dan kurang standarisasi. Yang ketiga ada model relasional. Data diorganisir dalam tabel struktur dengan kunci relasional, konsisten, mudah dipahami, mendukung query kompleks,
Namun, performa dapat menurun dengan skala besar dan memiliki keterbatasan struktur data. Dan yang terakhir ada model jaringan. Data diatur dalam struktur grafik yang memungkinkan banyak hubungan kompleks antar data. Namun kompleks dalam desain dan peliharaannya. Selanjutnya ada komponen utama DBMS. Yang pertama, software. Ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan mengatur basis data, termasuk sistem manajemen basis data itu sendiri. Yang kedua ada hardware, merupakan komponen fisik dari sistem yang menjalankan perangkat lunak DBMS seperti server, komputer, dan perangkat penyimpan data. Yang ketiga ada data, yang merupakan informasi yang disimpan dan dikelola oleh DBMS. Ini mencakup data yang terstruktur dan tidak terstruktur atau semi terstruktur. Yang keempat ada user, pengguna dari DBMS seperti administrator basis data, pengembang aplikasi, dan pengguna akhir yang memanfaatkan informasi dari basis data. Dan yang terakhir ada prosedur, yang merupakan aturan atau prosedur yang ditetapkan untuk mengelola, mengakses, dan memanipulasi data dalam basis data, termasuk kebijakan keamanan dan pemulihan bencana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Redina Utami. Redina Utami, silakan dilanjutkan. Yang selanjutnya ada skema DBMS. Skema yaitu merupakan struktur logikal dari basis data dan hubungan antara entitas dan atribut dalam basis data. Yang kedua ada external skema, yaitu juga dikenal sebagai view skema atau user skema. Adalah bagian dari skema basis data yang terlihat oleh pengguna atau aplikasi tertentu. Ini mencakup sebagian data yang relevan untuk kebutuhan spesifik pengguna atau aplikasi tersebut. Yang ketiga ada konseptual skema, merupakan representasi abstrak dari seluruh basis data. Ini entitas, atribut, dan hubungan antar entitas tanpa memperhatikan bagaimana data disimpan atau diakses secara fisik. Dan yang keempat ada internal skema, yaitu juga dikenal sebagai physical skema, adalah bagian dari skema yang menggambarkan cara data disimpan atau diakses secara fisik dalam basis data. Dan ini mencakup detail seperti struktur penyimpanan, indeks, dan cara data di organisasi di tingkat penyimpanan fisik. Selanjutnya ada studi kasus untuk bab 2. Sini ada latar belakang studi kasus, yaitu Tech Solution adalah perusahaan teknologi yang berfokus pada pengembangan perangkat lunak, dan solusi IT untuk berbagai industri. Dengan pertumbuhan yang pesat, jumlah data yang dikelola oleh perusahaan juga meningkat drastis. Sebelum menggunakan DBMS, Tech Solution mengalami beberapa tantangan. Seperti yang pertama adalah pengelolaan data yang tidak terpusat, yaitu data tersebar di berbagai departemen dan sistem, membuat sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terkini. Selanjutnya ada keamanan data. Data sensitif tidak terlindungi dengan baik, meningkatkan risiko kebocoran data. Dan selanjutnya adalah efisiensi operasional, yaitu proses manual dalam pengelolaan data menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan eksekusi proyek.
Lalu di sini ada tujuan untuk studi kasus, yaitu yang pertama ada meningkatkan efisiensi operasional dengan mengotomatisasi proses pengelolaan data untuk mempercepat pengambilan keputusan. Selanjutnya ada menyatukan data dalam satu platform, yaitu memusatkan data dari berbagai sumber untuk meningkatkan integritas dan konsistensi data. Yang terakhir ada meningkatkan keamanan data dengan memiliki data sensitif dengan sistem keamanan yang lebih baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lutfiana Madini. Baik, di sini ada hasil dan manfaat studi kasus. Setelah beberapa bulan penerapan DBMS, Tech Solution merasakan manfaat signifikan. Yang pertama, data terpusat dan konsisten. Semua data sekarang berada di suatu tempat, memudahkan akses dan analisis. Yang kedua, ada keamanan data yang lebih baik dengan fitur keamanan DBMS. Data sensitif terlindungi dengan baik dan resiko kebocoran data berkurang. Yang terakhir ada peningkatan efisiensi operasional. Proses manual yang sebelumnya memakan waktu, kini otomatis, mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan produktivitas. Di sini ada kesimpulan studi kasus. Penerapan DBMS di Tech Solution menunjukkan bagaimana teknologi dapat membantu perusahaan mengatasi tantangan pengelolaan data, meningkatkan keamanan dan efisiensi operasional. Dengan data yang lebih terstruktur dan aman, Tech Solution dapat fokus pada inovasi dan memberikan solusi yang tepat yang lebih baik kepada klien mereka. Bab 3 penutup. Terakhir ada kesimpulan. Database Management System atau yang disebut dengan DBMS adalah fondasi penting dalam pengelolaan data terstruktur di era digital. Menyediakan solusi efisiensi untuk penyimpanan, akses, dan pengelolaan data. DBMS meningkatkan konsistensi, integritas, dan keamanan data. Evolusi dari model hierarkis dan jaringan ke model relasional dan NoSQL. Mencerminkan upaya menangani kompleksitas dan skala data yang besar. Jenis DBMS seperti relasional, NoSQL, NewSQL, dan object-oriented menawarkan skalabilitas, fleksibilitas, dan kecepatan akses data. Pemahaman manfaat, model, dan komponen utama DBMS penting untuk merancang sistem yang efektif, memenuhi tuntutan berbagai sektor industri di era digital ini. Terima kasih. Terima kasih. Demikian presentasi ini. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mohon dimaklum. Dan saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.